Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik-baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 1 pelajaran 4. Di kesempatan kali ini kita membahas kuis pelajaran 4 kelas 6 halaman 92. Langsung saja, mari kita simak. Kita masuk pembahasan kuis pelajaran 4 kelas 6 Matematika Kurikulum 2013. Soal nomor 1. Tuliskan nama bangun ruang sesuai jaring-jaringnya berikut. Nah, apabila kita perhatikan teman-teman, huruf A ini adalah gambar jaring-jaring bangun ruang prisma segi 6. Lalu yang B, bangun ruang limas segi 6. Jadi perlu kita ketahui dulu atau perlu kita kenali apa itu dinamakan bangun prisma segi 6. Bangun prisma segi 6 itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas, ini teman-teman ya, ini namanya alas, dan atap yang ini, oke? Dan memiliki selimut berbentuk persegi panjang, jadi selimutnya itu yang ini. Oke? Selimutnya inilah nanti apabila dibentuk menjadi sisi tegaknya. Oke? Nah, apabila dibentuk menjadi gambar seperti ini. Nah, di sini teman-teman perlu kita ketahui teman-teman ya, karena ini dasarnya. Karena kalau dasarnya kita tahu, mungkin pendalamannya lebih mudah lagi atau tidak kesulitan teman-teman. Oke, kita ketahui dulu ciri-ciri gambar ini. Gambar bangun prisma segi 6 ini memiliki titik sudutnya 12. Contoh, GA rusuk tegaknya dan BA rusuk mendatarnya terhubung, sehingga membentuk titik sudut A. Oke, lalu yang ini AB rusuk mendatarnya dan CB rusuk mendatarnya terhubung. Oke teman-teman ya, sehingga membentuk titik sudut B. Begitu selanjutnya, total seluruh titik sudutnya ada 12. Oke, lalu kalau sisi tegaknya ada berapa? Sisi tegaknya tadi teman-teman ya, yang ini tadi selimutnya ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi tegaknya. Oke, nah apabila dibentuk dia menjadi sisi tegak di sini. Ini adalah selimut, apabila dibentuk menjadi sisi tegak bangun prisma segi 6. Lalu ditambah 2 sisi alas dan sisi atas atau tutup, sehingga total seluruhnya sisinya ada 8. 6 sisi tegak dan 2 sisi atas dan bawah. Totalnya semua 8. Lalu berapa rusuknya? Rusuknya ada 18. Contoh GA ini rusuk tegak, HB rusuk tegak, IC rusuk tegak, CD rusuk tegak. Lalu AB rusuk mendatar, BC rusuk mendatar. Total seluruhnya teman-teman ini rusuknya ada 18. Oke teman-teman ya, kita lanjut untuk gambar huruf B. Gambar huruf B ini adalah gambar limas segi 6, dimana apabila dibentuk teman-teman menjadi gambar seperti ini. Nah, ini juga perlu kita tahu teman-teman ya, limas itu apa? Oke, limas itu adalah bangun datar yang alasnya berbentuk segitiga. Jadi alasnya bisa berbentuk segitiga, boleh juga segi 4, segi 5, atau segi N. Oke, dan bidang atau sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Contoh, sisinya ada berapa teman-teman? Ada 7. Contoh, GAB dia membentuk satu sisi berbentuk segitiga. Oke, lalu GBC sisinya berbentuk segitiga. Lalu GCD berbentuk segitiga juga. Jadi total seluruhnya itu sisinya ada 7. 6 sisi berbentuk segitiga dan tegak, oke, dan ditambah 1 sisi alasnya. A, B, C, D, E, F. Ini adalah alasnya. Sehingga totalnya menjadi 7. 6 sisi tegak dan 1 alasnya. Lalu berapa rusuknya? Rusuknya ada 12. AB 1, BC 2, CD 3, DG 4, GA 5, dan seterusnya. Jadi totalnya semua ada 12 rusuk. Oke teman-teman ya. Lalu berapa titik sudutnya? Titik sudutnya ada 7. GA rusuk tegak, BA rusuk mendatar terhubung menjadi titik sudut A. B, kalau yang B ini AB dengan CD membentuk titik sudut B karena terhubung rusuknya teman-teman ya, sehingga total semuanya di bawah itu titik sudutnya ada 6.
ditambah 1, titik puncaknya menjadi 7. Sehingga titik sudutnya ada 7. Oke teman-teman ya, jadi itulah untuk penjelasan kita sedikit bangun ruang prisma segi 6 dan bangun ruang 5 segi 6. Oke, kita akan jelaskan lebih dalam lagi di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan kuis pelajaran 4. Tuliskan nama bangun ruang sesuai jaring-jaringnya berikut. Nah, apabila gambar huruf A yang teman-teman, ini adalah gambar jaring-jaring bangun ruang prisma segi 6. Oke, kita jelaskan sedikit lagi teman-teman ya. Apabila di bagian bawah ini adalah alasnya, oke, lalu yang di atas ini adalah alas tutupnya. Oke, nah, alas bagian bawah dan alas tutupnya ini sama teman-teman ya, ukurannya. Contoh sisi rusuknya ini dan rusuk yang ini sama panjangnya, sehingga kongruen teman-teman, sama. Sehingga apabila kita bentuk menjadi gambar seperti ini, dia sama. Jadi ini yang namakan selimut apabila dibentuk menjadi sisi bagian depan atau belakang, jadi sisi tegak. Lalu alasnya ini menjadi bagian penutup di bawah, alas atasnya menjadi penutup di atas. Oke, kita akan lihat lebih jelas lagi di gambarnya apabila dibentuk menjadi seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat lebih mudah melihat berapakah titik sudutnya. Nah, titik sudut bangun prisma segi 6 itu ada 12. Oke, kita hitung teman-teman ya. GA dan AB dia membentuk satu titik sudut. Karena ini rusuk tegak, ini rusuk mendatar. Jadi rusuk mendatar ini ke sini, rusuk tegaknya ke sini, sehingga dia menjadi membentuk titik sudut A. Oke, lalu B sama juga, rusuk A dan rusuk B terhubung sehingga membentuk titik sudut B. C juga demikian, terhubung teman-teman ya, menjadi titik sudut C. D juga demikian. Oke, nah, jadi titik sudutnya di bagian bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik di bagian bawah ada 6 dan titik di bagian atas ada 6. Titik G, H, I, J, K, L. Jadi 6 ditambah 6, 12. Jadi kita lanjutkan, berapakah sisi tegaknya? Sisi tegaknya ada 6. Nah, untuk melihat sisi tegaknya kita lihat dari selimutnya tadi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, apabila dibentuk menjadi seperti ini. Jadi mudah teman-temannya, kita hitung. GAHI bentuk sisi tegak sebelah depan kiri. Oke. Lalu HIBC bagian depan, IJCD bagian depan kanan. Lalu KJED bagian belakang kanan, LKFE bagian belakang, GLAF belakang sebelah kiri, sehingga semuanya ada 6. Ditambah 2 sisi bagian bawah, A, B, C, D, E, F. Ini adalah sisi alasnya. Oke, lalu penutupnya I, J, K, L, G, H. Ini adalah alas penutup. Sehingga total seluruh sisinya 6 sisi tegaknya dan 2 ditambah sisi alas dan tutup. Sehingga semua totalnya 8. Lalu berapa sih rusuknya? Nah, kalau rusuknya mudah teman-teman, tinggal kita lihat garisnya. GA ini rusuk tegak, HB rusuk tegak, IC rusuk tegak, JD rusuk tegak, KE rusuk tegak, LF rusuk tegak. Oke, lalu GH rusuk, LK rusuk, JD rusuk, JI rusuk. Jadi total seluruh rusuknya ada 18. Jadi mudah kita hitung kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di bawah rusuk, di atas juga 6. Sehingga 6 ditambah 6, 12. Ditambah rusuk tegaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sehingga 18. 6 rusuk tegaknya ditambah 6 di bagian bawah dan 6 di bagian atas. Seluruhnya 18 rusuk. Oke, jadi bangun ruang ini adalah bangun ruang prisma segi 6. Bangun ruang prisma segi 6. Oke teman-teman ya, jadi lebih mudah. Selimutnya ini apabila dibentuk menjadi sisi tegaknya, lalu alas di bawah ini menjadi penutup di bawah dan alas atasnya menjadi penutup di atas, sehingga dibentuklah menjadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman yang huruf B. Apabila huruf B ini kita lihat teman-teman, ini adalah bangun ruang jaring-jaring 5 segi 6. Nah,
Di sini adalah jaring-jaringnya dan apabila dibentuk menjadi seperti ini. Oke? Sebelum kita menjelaskannya, apakah itu limas? Oke teman-teman, kita jelaskan. Limas adalah bangun datar yang alasnya berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, atau segi N. Oke teman-teman ya. Dan bidang atau sisi tegaknya berbentuk segitiga. Oke? Dan berpotong pada satu titik. Jadi kalau ditanya berapakah sisinya? Oke, sisi tegaknya. Nah, sisi tegak bangun ini total sisinya ada 7. Oke, 6 sisi tegak dan 1 sisi alas. Kita hitung teman-teman ya. GAF sisi tegak berbentuk segitiga sebelah kiri. Lalu GAB bentuk segitiga bagian depan kiri. Lalu GBC bagian depan segitiganya. Lalu GCD bagian depan sebelah kanan. Oke. Lalu GED bagian belakang sebelah kanan, GEF bagian belakang, GFA bagian belakang sebelah kiri. Jadi total semua sisi tegaknya ada 6 ditambah sisi alasnya A, B, C, D, E, F. Ini adalah sisi alas sehingga total seluruhnya ada 7. Itulah untuk sisi 5 segi 6. Nah, sekarang kita ingin tahu berapakah rusuknya. Rusuknya ada 12 teman-teman. AB 1, BC 2, CD 3, DE 4, EF 5, AG 6, GF 7, GE 8, GD 9, DE 10, FA 11, FE 12. Oke teman-teman ya, semuanya total ada 12. Itulah untuk rusuk 5 segi 6. Nah, jadi apabila di teman-teman jaring-jaringnya ini apabila dibentuk sehingga dia menjadi mudah teman-teman. Karena apa? Sisinya sama teman-teman, sisi alas dan sisi tegaknya sama sehingga ini bisa dikatakan bangun ruang segi 6 beraturan. Oke, jadi dapat kita jawab teman-teman, bangun ruang 5 segi 6. 5 segi 6. Oke teman-teman, jadi untuk huruf A bersama segi 6 dan B 5 segi 6. Inilah untuk pelajaran kita teman-teman ya. Walau juga baru dasar, mudah-mudahan dari dasar inilah kita nanti mulai mendalami apa itu bangun ruang. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita sudah selesai belajar atau pelajaran 4 ini dalam pembahasan kuis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ada kekurangan, mohon dimaafkan teman-teman ya, karena kita saling belajar. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.